Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Novel Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang Unified Modeling Language, yaitu UML. Nah, yang pertama pengenalan UML. UML ini merupakan pengganti dari metode analisis berorientasi objek dan desain OOAD yang dimunculkan sekitar akhir tahun 80-an atau awal 90-an. Nah, jadi UML ini tuh merupakan gabungan dari beberapa metode. Yang pertama metode Bosch, Rambosch, dan Jackson. Nah, tapi UML ini tuh mencakup lebih luas gitu. Cakupannya lebih luas daripada OAD yang sebelumnya. Di tengah-tengah perkembangan UML dilakukan standarisasi atau Object Management Group dengan harapan UML ini dapat menjadi modelan yang diumumkan di depannya gitu. Nah, sejarah singkat UML. Nah, ini bisa dilihat UML itu secara resmi tanggal 1994 ketika Rambock menyatukan kekuatan dengan Bosch. Mereka melakukan kerjasama di relasi software. Jadi proyek ini tuh memfokuskan penyatuan metode Bosch dan Rambock. Pada bulan Oktober 1995 UML merilis versi 0.8. Pada waktu yang sama juga Jackson bergabung dengan relasian tersebut. Cakupan dari UML pun semakin meningkat atau semakin luas. Jadi dibangun suatu organisasi yang untuk menyumbangkan sumber dayanya untuk bekerja mengembangkan dan membangun UML atau agar UML lebih lengkap lagi. Nah, banyak partner yang berkontribusi pada UML ini. Pada UML 1.0 yang berkontribusi diantaranya ada Digital Equipment Corporation, Hewlett Packard, iLogic, IBM, Icon, dan Computing, dan sebanyak yang lainnya, yang merupakan bahasa pemodelan yang ditetapkan secara baik, ekspresif, kuat, dan cocok untuk lingkungan masalah yang luas. Dan Januari 1997 UML dijadikan sebagai standar bahasa pemodelan. Nah, apa sih UML itu? Nah, UML adalah bahasa untuk menspesifikasi, memvisualisasi, membangun, dan mendokumentasi artefak, bagian dari informasi yang digunakan untuk dihasilkan oleh proses pembuatan perangkat lunak. Artefak tersebut berupa model, deskripsi, atau perangkat lunak dari sistem perangkat lunak seperti pemodelan bisnis dan non-perangkat lunak lainnya. Selain itu, UML juga suatu bahasa pemodelan yang berkonsep untuk orientasi objek yang dibuat oleh Gandy-Bot, James Ramboch, Ivar, dan lain di bawah bendera relation tersebut. Nah, UML tidak hanya digunakan untuk dalam pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua bidang membutuhkan pemodelan. Nah, area penggunaan UML tersebut yang pertama, sistem informasi perusahaan, perbankan, telekomunikasi, transportasi, penerbangan, perdagangan, pelayanan elektronik, pengetahuan, bahkan pelayanan bisnis, web distribusi menggunakan UML gitu untuk membangunnya. Nah, bagian-bagian dari UML, view digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dari beberapa aspek yang berbeda. Nah, yang pertama ada use case view, logical view, component view, concurrency view, development view. Lalu ada diagram berbentuk grafis yang menunjukkan simbol elemen model yang disusun untuk mengilustrasikan bagian atau aspek tertentu dari sistem. Digambarkan biasanya dialokasikan untuk view tertentu. Adapun ada diagram yang pertama ada use case diagram. Nah, use case diagram ini menggambarkan sejumlah eksternal dan hubungan use case yang diberikan oleh sistem. Lalu ada kelas diagram. Nah, kelas diagram menggambarkan struktur statis kelas di dalam sistem. Lalu ada state diagram. State diagram ini menggambarkan semua kondisi yang dimiliki oleh satu objek dari satu kelas dengan keadaan yang menyebabkan state berubah. Lalu ada sequence diagram menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Lalu ada collaboration diagram menggambarkan kolaborasi dinamis
seperti sequence diagram hampir sama. Lalu activity diagram menggambarkan rangka atau aliran aktivitas yang digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas-aktivitas yang dibentuk oleh suatu operasi yang digunakan untuk interaksi. Lalu ada komponen diagram menggambarkan struktur fisik kode komponen. Lalu ada development diagram, yaitu menggambarkan arsitektur fisik dari perangkat keras dan perangkat lunak sistem, menunjukkan hubungan komputer dengan perangkat nodes atau satu sama lain dan jenis hubungannya gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya